Oke guys, jadi selamat malam ya buat kalian semua. Jadi kali ini kita mau bahas koin yang ngepam lagi, yaitu adalah koin Sumo ya. Setelah kemarin kita bahas koin pam juga, yaitu ada koin Solve ya guys ya. Setelah kita bikin ada juga video sebelumnya, yaitu cara mencari koin pom-pom ratusan persen ya. Nah, jadi kita akan mencocokkan gitu apakah Sumo di sini masuk kriteria dari ciri-ciri yang udah kita bikin di sini guys ya. Nah, kita akan bahas tuntas mengenai pergerakan Sumo gitu. Jadi kenapa gue tertarik bikin analisa koin ngepom-pom gini? Jadi gue nggak mau gitu trader-trader pemula gitu ya, malah ngefomoin koin dah naik ratusan persen gitu ya, akhirnya naik sembarangan, masuk sembarangan, akhirnya nyangkut lama gitu ya. Semua aja ini info aja nih ya, udah sideways berapa hari ini guys ya, berapa bulan udah sideways 4 bulan ya. Kalau misalkan kalian masuknya di harga 4.000 udah nyangkut 4 bulan gitu ya, sampai mentok ke harga 800. Waduh, itu nggak kebayang gimana stresnya nahan floating loss 80-90% gitu, gimana ya guys ya. Kalau misalkan keikut FOMO gitu ya. Nah, jadi kita akan bahas tuntas nih guys. Tetapi sebelum kita masuk ke analisanya langsung ya, kita mau bahas juga nih ya, hal penting yang mau gue share ke kalian, yang harus kalian pahami guys ya, sebagai trader di kripto ini guys. Jadi di sini gue ada nge-share ya tanggal 15 Oktober kemarin ya, saat koin lagi ngepom-pom di Binance. Ada koin Kipno itu ratusan persen lah di Binance ya. Nah, jadi gue ngasih saran nih buat teman-teman yang ada di Telegram gitu ya. Kata gue, ini yang aneh maksud random shitty shit koin bakal ngepam puluhan ratusan persen tiap harinya, dan koin tersebut enggak kita pegang gitu ya. Jadi kalau kalian ngelihat ginian gak usah FOMO gitu, keep hold aja koin yang ada di porto kalian sampai profit ya. Jangan kebiasaan cut loss sana sini, apalagi misal udah entry di harga murah, posisi bagus ya. Jadi kebanyakan orang ngelihat koin yang lagi naik ke ratusan persen, akhirnya nge-cut loss koin yang udah mereka entry ya. Akhirnya berefek ke kesehatan portofolio mereka sendiri ya. Akhirnya kebiasaan cut loss, akhirnya kapan kayanya kalau begitu guys ya. Nah, jadi kalian harus ngilangin kebiasaan buruk buat nge-cut loss sana sini gitu ya. Harus sabar aja gitu. Kalaupun kalian mau masuk di Sumo atau ATT di sini misalnya, ya depo aja lagi ke duit uang dingin yang baru ya. Jangan maksa ngambil dari porto yang udah kalian entry kalau belum profit ya. Kalau udah floating profit mah ya take aja, terserah gitu ya. Kalau udah profit di take aja bau 10% kayak gitu ya. Nah, itu terserah kalian ya kalau misalkan udah profit. Nah, oke, jadi kita masuk lagi ke koin Sumo di sini ya. Nah, jadi di sini ciri-ciri koin lagi pumping adalah market cap rendah sehingga harga mulai dipom-pom ya. Kita lihat market cap Sumo ada di peringkat 1160 ya. Ini tuh cuman 100 miliar ya, 100 ya, betul 100 miliar. 100 miliar itu hitungannya kecil ya guys, itu cuman 10 juta dolar ya. Mudah sekali untuk dipom-pom untuk kelas bandar ya. Kalau kelas tadi kayak kita ya sulit lah buat ngepom-pom ya. Nah, terus di sini ya, kita fokus ke poin nomor 4. Volume meningkat signifikan dari volume rata-rata dan biasanya meningkat 10 sampai 20 kali ya. Di sini menurut gue terpenuhi juga ya. Kita lihat di tanggal 21 Oktober ya, jam 12 lewat 15 tadi malam, itu ada peningkatan volume yang signifikan di sini, lebih dari biasanya, yaitu 3 juta volume ya, dibanding dengan volume rata-rata cuma 100.000. 3 juta koin Sumo ya. Kalau rata-ratanya cuma 100.000 koin Sumo, itu berarti 30 kali lipat. Wow, 30 kali lipat. Kita harus curiga gitu bahwa bandar itu berarti udah masuk ke koin Sumo gitu ya. Yang ini, yang kiri atas ini guys ya, pojok kiri atas di sini. Nah, kemudian di sini kita lihat guys, biasanya setelah kenaikan singkat akan terjadi wave koreksi atau sideways sebelum dia lanjut ngepam lagi gitu ya. Nah, kalau kita bikin elliott wave ini kan wave 1 guys ya, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5 gitu ya. Nah, wave 2 dan wave 4 ini adalah titik sideways ya, atau titik konsolidasi gitu, bahwa dia akan istirahat dulu ya sebelum dia lanjut naik lagi, seperti itu guys. Nah, terus ternyata semua ini nggak ada remnya, bener-bener dah nggak ada rem, langsung lanjut ngepam lagi. Di sini dia nggak bikin wave koreksi ABCD, dia langsung lanjut lagi wave 1, wave 2, wave 3 ya. Sekarang ada di wave 3. Nah, dan kita sedang menunggu terjadi ada yang wave 4 ya. Jadi menurut kalian di mana nih wave 4 yang mungkin akan terjadi gitu? Kalau kita bikin Fibo, di sini belum ada swing ya, belum bisa dibikin swing kalau di sini. Ya, kita bikin contoh aja nih Fibo dari sini guys ya.
dari swing low-nya di sini. Nah, ini ketahan di 0,382 untuk titik supportnya. Kemudian di sini Fibo-nya ada di 0,786 sampai 168 ya, titik koreksinya di sini. Dan untuk sekarang kita belum bisa pakai Fibo karena lagi ngepam banget nih, masih impulsive wave, masih masuk ke wave 3 guys. Nah, saran gua buat teman-teman yang misalkan ngelihat ada koin ratusan persen kayak Sumo ini, santai aja gitu ya. Ini pun ya sebenarnya nggak boleh entry di posisi sekarang ya. Jangan kebawa emosi. Waduh, gua ketinggalan, gua nyesel nggak masuk ini. Ya kenapa nyesel guys? Kalau udah sesuai trading plan ya, nggak usah nyesel kalau misalkan kalian telat entry gitu ya. Ya tunggu aja sampai koin yang kalian hold itu ngepam juga kayak koin gorengan, kayak contohnya kayak gini ya. Terus kita lihat lagi guys di poin 6 di sini. Wajib set stop loss kalau mau si koin pump ya. Nah, ini terkhusus buat kalian yang nekat-nekat ya. Yang nekat-nekat dalam artian udah terlanjur kemakan FOMO ya. Wajib set stop loss, wajib banget ya. Apalagi kalian misalkan masuk di harga sekarang. Untuk harga sekarang stop lossnya di mana Bang ya? Menurut gua tipis-tipis aja lah di 2300 di sini ya. Untuk stop lossnya memang jauh, tapi itulah resiko masuk di market pom ini ya. Bahayanya kalau nggak set stop loss ya tadi nyangkut 4 bulan ya. Siapa yang mau nanggung nyangkut 4 bulan ya? Orang lain juga siapa yang mau ngasih donasi gitu ya guys ya. Ya, itulah kalau misalkan kalian ngeset jaring stop loss ya, at least modal kalian aman gitu ya. Nggak nyangkut sampai berbulan-bulan gitu ya. Terus poin 7 juga nih, jangan pernah jadi investor dadakan pada koin pumpim. Ya. Jadi misalkan kalian nih ada nyangkut di Sumo ya. Nggak usah di hot lama-lama ya. Waduh, gua bakal nge-hot Sumo 5 tahun 10 tahun ya. Tuh kena mental juga tuh, bisa bahaya gitu guys ya. Kalau misal kalian entry di pucuk terus berniat jadi investor, kalau mau jadi investor ya entry kayak gini, di entry saat harganya belum terbang gitu. Nah, saat udah terbang ngapain jadi investor gitu ya. Orang-orang udah pada jualan di pucuk gitu guys ya. Di pucuk orang-orang take profit, kita malah nampung barangnya. Waduh, belibet dah kalau kayak gitu. Nah, untuk pergerakan Sumo sekarang jujur masih bener-bener kuat banget. Ini bukan anjuran beli ya guys ya, kita analisa marketnya aja, ini memang bener-bener kuat gitu. Nih kalau kita bikin bullish channel, emang sekarang masih bergerak di dalam tren ini ya. Nah, kita bisa expect tren ini bakal berubah kalau dia udah breakout atau breakdown. Kalau dia breakdown, kita bisa expect trennya udah bearish di sini dari Sumo, ataupun sudah terjadi koreksi yang cukup dalam gitu ya. Kalau dia breakout lagi, waduh ini makin gila lagi bisa pumpnya ya. Kalau dia misalkan dia breakout dari trend line-nya di sini. Dan sekarang pun udah breakout sih dari resisten 2900, waduh, ke 2900 menuju ke 3000 gitu guys ya dari Sumo. Misalpun dia nyentuh resisten yang atas ya, otomatis akan terjadi koreksi lagi lah ke wave 4 di sini ya. Nah, jadi itu guys ya saran dan masukan gue mengenai koin Sumo ini. Untuk kesimpulannya kalian simpulin aja sendiri gitu ya. Untuk kebijaksanaan dalam melakukan buy atau sell pada koin Sumo ini guys. Oke. Nah, jadi kita masuk ke koin ATT lagi. ATT ini cukup banyak di request ya, Bang Anis ATT dong, ATT gitu. Nah, jujur sekarang ATT lagi ada di fase konsolidasi guys. Artinya masih sideways, harganya belum bergerak kemana-mana di area sekarang itu area 600 sampai 630 di sini, dan lagi di area support gitu guys ya. Nah, untuk pivotnya sendiri atau resisten dan supportnya dari ATT ini, yang pertama supportnya ada di 580. Ini adalah support yang benar-benar ditahan kalau dia nggak mau jebol lagi di bawah 580 gitu ya. Kalau ini jebol, waduh bisa bahaya, bisa nyangkut lagi berbulan-bulan di ATT. Nah, terus ini resistennya yaitu ada di 796. 800 ya, pas di 800. Nah, ini kalau kejebol kita bisa expect bisa naik lagi nih kayak Sumo. Ya, tapi misalkan kalian yang mau entry bisa banget nih untuk buy on breakout. Apa tuh Bang buy on breakout? Buy on breakout adalah buy saat dia belum breakout dari trennya. Artinya kita masuk duluan nih sebelum dia breakout dari trennya. Breakout itu apa Bang? Breakout itu adalah saat dia menembus titik resisten ya. Ini misalkan ini dia belum breakout, baru nyentuh resisten ya. Nah, sebenarnya bisa buy sekarang, tapi kalian juga harus siap resiko kebanting ke 580 sampai di bawah inilah ya, di bawah 630 ya. Karena tetap ada gitu ya, ada resiko saat kita entry. Yang namanya kita udah terjun ke crypto market, nggak ada gitu yang namanya
outed rasa aman itu udah nggak ada gitu, udah hilang ya. Semua tuh ada risiko. Kalian masuk di koin Cardano aja ada risiko ya, apalagi di koin ATT kayak gini. Dan sekarang pun risikonya cukup kecil ya, ada 8%. Waduh, ini sedap-sedap juga nih sebenarnya ATT ya. Sedap-sedap juga di sini. Nah, selain itu gue juga ngeidentifikasi gitu ya adanya symmetrical triangle di sini dari ATT ya. Symmetrical triangle ini adalah pola continuation harusnya kalau dia breakout di sini guys. Nah, juga di sini kan dari ATT ada di ATH 20.000 ya. 20.000 tentunya kenaikan kecil kayak gini pun sebenarnya buat holders yang udah nahan-nahan nih dari harga 8.000, 10.000 nggak ada rasa sebenarnya sih kenaikan ATT. Nah, sebenarnya ini tuh saat yang bagus gitu buat kalian menyerok gitu, karena peluang untuk kembali ke harga ini ada gitu ya, ke harga atas ini ada tapi kecil ya. Jadi ya gitu guys ya analisa kita mengenai koin ATT. Untuk kebijaksanaan buy atau sell kembali lagi kepada kalian ya. Di sini kita cuma ngasih analisis outlook mengenai market ya. Misalkan kalian bingung ya, ini analisanya ya. Jadi semoga aja bisa membantu analisa outlook dari ATT Sumo ya. Nanti kalau ada info apa lagi kita bahas lagi lah bisa ya. Kalian tulis aja di kolom komentar ya kalau misalkan ada masukan saran terhadap analisa gue. Oke guys, see you next video, bye bye.